Saya tiba pada kesimpulan bahwa Al-Quran sangat mungkin mengalami perubahan. Kalau kalian percaya omongan dia, manusia ini ya, berarti kalian nggak tahu siapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap sih triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, di video kali ini gue pengen bahas tentang Al-Quran. Dan walaupun sebenarnya gue udah lama juga pengen bahas tentang Al-Quran, ditambah ya mungkin kurang lebih 10 atau 11 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Dimulai dari gua syuting ini kurang lebih 10 hari lagi udah Ramadan, yang mana Ramadan itu erat banget dengan Al-Quran, bulannya Al-Quran ya. Nah, dan bertepatan belum lama ini ada orang yang bilang kalau Al-Quran itu ada potensi dirubah. Dia kasih opini-opini bodohnya gitu kan. Yang gue heran gitu, dia buka dengan Dalam Al-Quran memang ada ayat yang bilang Allah akan menjaga isi Al-Quran. Dan itulah yang dijadikan landasan keyakinan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah. Saya pun dulu berpikiran dan meyakini itu. dia tahu, dia yakinin itu gitu. Kami yang menjaga Al-Quran ini, tapi dia sampein opini-opini bodohnya tadi. Nah, sebelum gue coba sanggah omongan-omongan bapak-bapak itu, gue pengen tanya dulu, kalian pernah nggak dulu tadarusan bersama waktu kecil di masjid? Kalau enggak, ya gue anggap kita muslim yang jarang ngaji lah gitu kan, mungkin. Jadi gini, ada variasi bacaan Al-Quran. Nah, itu kita akui aja dulu, variasi bacaan Al-Quran. Dan para ulama tahu variasi-variasi ini ada disiplin ilmunya sendiri. Nah, salah satu contoh variasi bacaan tersebut ada di surat pertama. Coba baca surat Al-Fatihah. Bayangin satu versi mengatakan Maliki Yaumiddin panjang, yang artinya yang memiliki. Versi lain mengatakan Maliki Yaumiddin, rajanya hari kiamat. Loh. Jadi beda arti, beda Al-Quran dong. Al-Quran beda-beda dong. Nah, sekarang coba baca balik ayat tadi secara keseluruhan. Versi pertama yang mengatakan Maliki Yaumiddin, artinya yang memiliki hari kiamat. Versi kedua, Maliki Yaumiddin, artinya rajanya hari kiamat. Nah, apakah kedua versi ini berbeda secara makna atau secara pesan? Enggak kan? Artinya sama-sama dia yang berkuasa. Nah, hal serupa ini juga terjadi di berbagai perbedaan di surat dan ayat-ayat lainnya. Walaupun ada kata yang berubah, sudut pandang ayat yang berubah, tapi makna keseluruhan dari ayat tersebut tetap sama. Kenapa bisa ini terjadi? Karena menurut ulama, perbedaan ini sudah ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu diturunkan dalam sab'ata ahruf, secara harfiah 7 huruf. Walaupun ternyata istilah ini pun diperdebatkan. Nah, sebagai seorang santri, gue melihat perbedaan cara baca ini bisa dijelaskan dengan cara yang lebih sederhana lah. Yakni huruf Arab memang belum berkembang sampai abad 2 Hijriah. Dan gitu juga dengan ilmu Nahu, yang mana ilmu ini baru matang pada abad 2 Hijriah. Dengan kata lain, sebelum matangnya huruf Arab dan ilmu Nahu dan sebagainya, tulisan Arab itu hanya sekedar alat untuk membantu ingatan. Menjaga Al-Quran benar-benar murni dari ingatan. Jadi wajar kalau ada perbedaan ingatan yang mengakibatkan perbedaan cara baca. Ya. Terus kalau kalian pernah dengar sejarahnya juga, dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah pengen menggal kepala seorang imam ketika dia membaca dengan cara baca yang berbeda dari yang Umar dengar selama ini. Maka itu di zaman Nabi cuy. Nabi hadang Umar gitu, jangan. Ini memang cara membaca dia yang berbeda. Karena dialek orang Arab masing-masing zaman itu beda-beda cuy. Nah, kalau kalian nggak pernah dengar cerita itu, makanya belajar lagi. Cari kisah itu. Dan tadi gue nanya kan, apakah kalian pernah ikut ngaji tadarus dulu waktu kecil di masjid? Karena dulu waktu kecil gue tuh baca Al-Quran itu bukan sekedar membaca buku, tapi biasa kita lakuin bersama kan. Kadang kita giliran, satu membaca, sementara yang lain ngamatin sambil megang Qurannya gitu. Terus ketika ada yang salah, yang lain akan mengoreksi. Kadang ada juga guru yang ngoreksi kan. Nah, jadi dalam satu wilayah umumnya punya kiroat yang sama dan relatif terjaga dari satu generasi ke generasi. Kalau ada kiroat yang berbeda, pasti akan langsung heboh.
kayak yang pernah terjadi di tahun 2018 kemarin. Nah, jangankan cara baca yang beda ya, bahkan sekedar tadarus pakai Al-Quran yang berkiblat pada cetakan Kairo tahun 1924 dengan Al-Quran cetak tebal yang berkiblat pada cetakan Bombay akhir abad 19 Masehi aja, itu kita kadang-kadang terlihat beda. Biasanya guru ngaji yang akan kasih tahu cara baca sesuai nahu. Jadi selama perbedaan cara baca itu diakui, maka nggak ada masalah. Biasanya dilihat apakah secara keseluruhan ayat akan berubah maknanya dan apakah ada ulama terdahulu yang membacanya seperti itu. Dan pasti ada pertanyaan, loh, berarti Al-Quran nggak terjaga dong? Nah, jawabannya sih terserah Anda. Kalian mau anggap yang mana? Kalian mau meyakini yang mana? Nyatanya ulama-ulama muslim mengetahui perbedaan bacaan ini. Dan ulama berpendapat bahwa Al-Quran tetap terjaga. Jadi huruf Arab yang kita kenal sekarang termasuk tanda titik, baris itu kan baru dibuat oleh Al-Farahidi di masa dinasti Abbasiyah. Beliau ini salah satu ahli bahasa Arab dari kelompok Basroh, Sibawayh, hidup di masa dinasti Abbasiyah. Nah, langsung aja gua akan masuk ke bantahan terhadap klaim bapak-bapak tadi itu. Yang pertama beliau bilang dalam Islam, Allah sendirilah yang menjamin keaslian Al-Quran. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Surat Al-Hijr yang dia bawa di opening sebelum opini-opini dia tadi. Kemudian keyakinan bahwa Al-Quran tetap terjaga didasarkan pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita harusnya yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Nah, kalau Allah udah bilang Al-Quran terjaga, ngapain kalian ragu dengan apa yang dia bilang? Kalau ada klaim bahwa Al-Quran mengalami perubahan, maka klaim tersebut bertentangan dengan janji Allah. Janji yang Allah tulis sendiri di dalam kitab sucinya. Kalian percaya orang nggak jelas apa percaya Tuhan? Nah, kedan Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat melalui hafalan dan pencatatan tertulis. Jadi selama 1400 tahun, pewarisan Al-Quran dilakukan secara mutawatir. Mutawatir itu melalui jalur yang banyak gitu, bukan hanya satu atau dua jalur, tapi banyak. Rantai perawinya itu sangat banyak banget. Jadi nggak mungkin semua orang ini dari tempat dan zaman yang berbeda itu akan bersepakat untuk berbohong. Jadi kalau ada perubahan sekecil apapun dalam Al-Quran pasti akan diketahui karena begitu banyak orang yang menghafalnya dari berbagai tempat dan berbagai zaman. Nah, fakta inilah yang membuktikan bahwa keaslian Al-Quran tidak bisa diragukan karena diwariskan dari dulu sampai sekarang itu dengan metode yang paling ketat dalam sejarah. Jadi, ayolah pakailah otaknya. Logika, kalau katanya bapak ini pintar, ayo pakai logikanya pak. Nah, pernyataan di video dia ini yang paling gua sesalkan ya, sedih gitu, karena dia bilang bahwa Al-Quran baru dikodifikasi di zaman Utsman bin Affan dan mengalami perubahan. Astagfirullah, ini adalah perkataan yang tidak benar dan tuduhan terhadap Utsman bin Affan, tuduhan keji ini. Jadi pengumpulan mushaf di zaman Utsman itu tujuannya untuk menyatukan bacaan yang benar dari berbagai dialek suku Arab zaman itu, bukan untuk mengubah isi Al-Qur'annya. Aduh. Perbedaan yang ada hanyalah dalam cara pengucapan loh, pelafalan, bukan ada dalam substansi ayat-ayatnya. Dan adapun tindakan Utsman bin Affan yang membakar mushaf-mushaf yang berbeda, itu bukan karena adanya perubahan ayat, tapi untuk menghilangkan kemungkinan kekeliruan dalam pengucapan. Lagi-lagi pengucapan, pelafalan, dan penulisan yang berbeda dari berbagai wilayah. Itu woy, hanya pelafalan pengucapan. Dan kalau kalian muslim percaya dengan ucapan orang ini yang mengatakan Utsman, bisa aja Utsman pilih-pilih, yang mana suka Utsman diambil, yang nggak Utsman suka dibakar. Kalau kalian percaya omongan dia,
Berarti kalian nggak tahu siapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nggak tahu kalian, nggak kenal betul kalian siapa Utsman itu. Masya Allah. Utsman itu satu di antara 4 khalifah dan satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau gue bahas tentang Utsman bin Affan bisa satu video pak, bisa 1 jam gue bahas tentang Utsman bin Affan. Tapi gue kasih singkat aja tentang Utsman bin Affan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum waradu'an. Allah, Tuhan kita itu, Allah ridho kepada mereka, pada para sahabat-sahabatnya Nabi, dan mereka ridho juga sama Allah. Jadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah dia akan melakukan tindakan keji? Dia mengotak-ngatik kitab suci atau kitab ucapan Allah, kalam Allah ini dia otak-atik? Mungkin nggak? Manusia yang diridhoi oleh Allah ini mungkin nggak melakukan tindakan keji itu? Pakailah otak kalian. Katanya kalau mau selamat beragama, silahkan pakai akal. Pakai akal kau paling sehat akal kau kan? Pakai akal kau. Mungkin nggak Utsman radhiyallahu taala yang mana malaikat aja malu sama dia, dia melakukan tindakan keji ini, dia rubah-rubah ayat? Mungkin nggak? Saking pintarnya jadi bodoh. Nggak mungkin, nggak mungkin. Emosi. Kita belajar sejarah sahabat gitu kan, nggak mungkin lah sahabat yang kita kagumin melakukan tindakan keji. Sebelum tobat kalian kalau kalian percaya omongan dia. Aduh. Dalam video itu, dia katakan bahwa banyak versi Al-Quran ditemukan di berbagai tempat. Wow. Astagfirullah. Faktanya ya, yang dimaksud dengan versi, yang kata dia versi itu, adalah perbedaan dalam bacaan qiraat, bukan perubahan isi Al-Quran. Jadi qiraat yang berbeda berasal dari fleksibilitas yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri pak. Karena apa? Berdasarkan perbedaan dialek suku Arab kala itu. Berkali-kali gue bilang dialek, cara baca, cara ucap, cara lafalin, itu beda-beda orang Arab zaman dulu. Sama lah kayak kita. Cara orang Batak ngomong sama orang Jawa kan beda cara ngucapinnya kan. Paham nggak? Orang Batak itu bilang elang. Apa kau? Elang. Orang Jawa bilang elang masih, elang gitu. Beda. Itu sama orang Arab juga begitu, beda mereka, actionnya beda. Astagfirullah. Nah ini bukan perubahan teks, tapi cara pelafalannya aja yang beda, dan artinya maknanya tetap sama. Emosi gue berapi-api gue nih. Klaim bahwa Al-Quran distandarisasi oleh pemerintah Mesir tahun 1924 itu tidak berarti ada perubahan besar dalam isinya. Karena standarisasi ini hanya terkait dengan metode penulisan yang lebih seragam dan tidak mengubah ayat-ayat yang telah diwariskan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang coba pakai otak kalian lah. Kan kalian ngerasa pintar nih followersnya dia. Kalau betul ada perubahan besar, seharusnya ditemukan naskah kuno yang isinya sangat berbeda dengan mushaf atau Al-Quran yang kita punya sekarang ini. Tapi nyatanya apa? Semua manuskrip Al-Quran dari abad pertama Hijriah hingga detik ini memiliki isi yang sama. What is the oldest copy of the Quran that you have ever seen? This copy is over 3 centuries old. It was written in the year 1120. According to the Hijri calendar, or the year 1708. The Quran is the sacred scripture of Islam, and Muslims believe it to be the infallible word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. We will now take a look inside this copy of the Quran. I will show you the opening surah, and I want you to tell me if it reads exactly the same way as it did 1,400 years ago when it was first written. Let's now take a look at the copy of the Quran. Here is the opening surah of this Quran. I want you to tell me if it reads the same way.
Tell me in the comments if this copy of the Quran from the year 1120, according to the Hijri calendar, reads the same way. Ya kalian cari aja sendiri, coba kalian buktikan. Ada ini Al-Quran yang lama, abad 3 Hijriah, isinya beda kali sama yang sekarang. Boleh, silahkan. Ayo, buktikan ke dunia. Kalau kalian nemu, kalian adalah orang yang pertama. Dalam video tersebut, orang itu, bapak-bapak itu menyamakan proses penyusunan Al-Quran ini dengan perubahan dalam Alkitab. Nah, ini adalah perbandingan yang sangat tidak tepat, tidak imbang gitu loh. Karena gini, ya karena dia yang mulai ya. Jadi gue akan ngebahas orang lain, gue akan ngebahas agama lain. Walaupun gue sangat menjaga di channel gue ini, gue tidak akan membahas agama lain ya. Gue hanya membahas kelakuan umat Islam aja gitu. Tapi karena dia yang bahas ya udah, oke kita bahas tentang Alkitab. Alkitab itu tidak diwariskan secara mutawatir seperti halnya Al-Quran. Tahu nggak? Mutawatir itu jalurnya banyak. Jadi nggak ada orang satu kampung menghafalkan Alkitab melotok banyak gitu. Jadi satu kitab ini dihafalkan ratusan orang dan diwariskan lagi ke ratusan orang lagi, nggak ada. Tapi Al-Quran dihafalkan oleh ribuan jutaan orang di satu tempat dan tempat yang lainnya. Dihafalkan juga dari satu zaman ke zaman yang lainnya sampai sekarang sama. Yang kedua, mohon maaf sekali lagi ya, Alkitab itu mengalami banyak revisi dan versi yang berbeda-beda, dan ini diakui sendiri kok oleh para pendeta gitu kan. I'm standing behind an incredible assortment of Bibles that span 6 centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles reads the same. They all read differently. Now, a long time ago, pre-printing press, Bibles were handwritten. And here is a handwritten page from a Bible from over 800 years ago. The Bible has been printed over 5 billion times, and there are 100 editions of the Bible in English alone. So the question is, which is the most accurate? Well, I'll leave that to the scholars. I'm just approaching this from a printing standpoint, that I have all of these Bibles and they all read differently. Jadi nggak ada niat untuk menghujat pihak lain, tidak. Tapi gue hanya menyanggah omongan bapak-bapak itu kan. Nah, sedangkan Al-Quran kan tetap terjaga dalam satu teks yang sama di seluruh dunia, ya. Mohon maaf sekali lagi. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan bukti sejarah, metodologi pewarisan, dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, klaim bahwa Al-Quran mengalami perubahan adalah hal yang tidak berdasar. Jadi dari manusia yang ngerasa pintar, ngerasa dia cerdas, menggunakan akalnya, dia melakukan hal yang tidak berdasar gitu, mengatakan Al-Quran telah dirubah. Semua yang dia katakan dalam videonya itu hanya menunjukkan bahwa kesalahpahaman orang itu dalam memahami sejarah pengumpulan dan pewarisan Al-Quran. Jadi sebelum gue bahas dia, gue bahas dulu kalian, umat Islam yang percaya sama dia. Bagi seluruh umat Islam lah, penting untuk tetap menjaga dan tetap berpegang teguh pada keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjaga, dan segala bentuk keraguan terhadapnya harusnya itu harus dikaji dengan ilmu yang benar. Kalau kalian ragu, kalian kaji lagi dengan ilmu yang benar, bukan dengan asumsi yang keliru kayak orang itu gitu ya. Untuk orang itulah bapak ini, saya sebenarnya respect sama Anda, tapi karena Anda selalu bicara tentang agama sembarangan, Anda kan mengaku muslim, tapi kenapa selalu berbicara tentang agama sembarangan yang mana itu memojokkan agama sendiri gitu? Apa tujuan Anda? Dan saran saya itu respect sama Anda. Kalau Anda bisa mengalahkan Rocky Gerung, saran saya kalahkan Rocky Gerung saja. Belajar yang banyak untuk ngalahin Rocky Gerung. Kalahin Rocky Gerung dalam debat. Kalau Anda bisa kalahin Rocky Gerung, saya hormat sama Anda. Silahkan. Jangan ngomong-ngomong agama, udah. Jangan, oke? Kalahin Rocky Gerung dulu, baru saya akui akal Anda berguna dengan baik dan benar. Kalau enggak ya udah, nggak usah. Dan
Ya itulah intinya. Untuk kalian sudah menonton sampai akhir, gua ucapkan jazakumullah khair. Silahkan terbuka lebar kalau kalian mau berdiskusi, komen di kolom komentar silahkan. Kita berdiskusi dengan sehat ya di bawah ya. Dan untuk kalian yang ingin berteman juga silahkan follow Instagram gua @taukuharma. Kalian boleh DM gua, silahkan kasih masukan, kritik, saran, boleh silahkan. Oke? Sekali lagi, jazakumullah khair yang sudah menonton sampai akhir. Gua ucapkan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.